Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat dompet rajut dengan motif seperti ini. Motif ini namanya two single crochet stitch atau tusuk 2 SC. Jadi motif ini cukup mudah bagi pemula karena tusuk dasar yang kita gunakan hanya rantai, lalu single crochet dan slip stitch. Di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat motif ini bersih tanpa terlihat sambungannya. Oke, sahabat rajut sudah penasaran bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami, oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat dompet ini. Benangnya di sini saya menggunakan benang polijari. Saya kombinasikan warna hijau dengan warna gold. Ini hijaunya hijau apel ya. Dan kuningnya kuning gold. Oke. Lalu untuk hardbandnya kita gunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Kita siapkan juga gunting, korek api, meteran, jarum kristik, beberapa buah penanda, dan untuk handle dompetnya nanti saya siapkan 1 buah pengait kecil. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kita akan membuat alas berbentuk persegi panjang. Saya menggunakan benang yang warna hijau sebagai warna dasar. Di sini kita awali dengan simpul terlebih dahulu. Lalu kita buat 36 rantai. Selesai membuat 36 rantai, langkah selanjutnya kita buat 1 rantai lagi. Kita skip rantai tambahan ini. Di lubang yang berikutnya kita akan buat SC. Kerjakan di serat punggung. Di sini. Dua serat kita jadikan 1. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Sudah selesai membuat SC hingga ujung. Di sini kita mendapatkan total 36 SC. Untuk bagian atas dan bagian bawahnya sama-sama membentuk serat rantai. Jadi hasilnya lebih rapi. Oke, ini adalah baris yang pertama untuk alas persegi panjang kita. Kita lanjut mengerjakan baris yang kedua. Mulai dari sini kita buat 1 rantai, lalu kita balik dan buat SC mulai dari lubang yang pertama. Kita masuk di 2 serat benang seperti ini. Oke, 36 SC untuk baris yang kedua sudah selesai.
Kita akan lanjutkan terus cara kerja yang sama hingga mendapatkan total 8 baris. Nah, saya sudah selesai membuat 36 SC sebanyak 8 baris dan hasil jadinya seperti ini. Sahabat rajut bisa mengganti jumlah stitch maupun jumlah barisnya sesuai dengan ukuran yang diinginkan, karena motif yang akan kita kerjakan kelipatan 2, jadi bisa jumlah stitch berapapun, oke? Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan buat SC keliling. Untuk sisi panjangnya ini kita akan buat 36 SC, dan untuk sisi lebarnya kita buat 8 SC. Ini adalah stitch yang pertama. Kita pasangkan penanda. Lanjut buat 1 SC di masing-masing lubang. Selesai membuat 36 SC untuk sisi panjang. Selanjutnya kita kerjakan sisi lebar. 1, pasangkan penanda, lanjut. Perhatikan posisi saya memasukkan hakpen ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi untuk bagian samping ini sesuai dengan jumlah barisnya. Kita akan lanjut membuat SC keliling ini hingga selesai. Selesai membuat SC keliling dengan total 88 SC, hasilnya seperti ini. Terakhir, kita bisa slip stitch di stitch yang pertama, lalu kita tahan dulu benangnya dengan penanda. Oke, sekarang kita ukur dulu. Hasil jadinya alas persegi panjang saya di sini panjangnya berukuran 16,5 cm dan untuk lebarnya 4 cm. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian motif. Kita lepas dulu penandanya untuk stitch yang pertama ini, dan lepas juga slip stitchnya. Oke, jadi seperti ini. Tanpa slip stitch kita akan langsung mengerjakan motif. Di stitch yang pertama ini kita buat 2 SC. 1, pasangkan lagi penandanya,
selesai membuat 2 SC increase di stitch yang pertama. Selanjutnya kita skip 1 lubang. Di lubang berikutnya kita buat 2 SC increase lagi. Skip 1, di lubang berikutnya buat 2 SC increase. Oke, polanya sama seperti itu. Kita lanjutkan 1 putaran. Sudah bertemu dengan penanda, berarti kita sudah menyelesaikan 1 putaran. Langkah selanjutnya, di sini SC yang terakhir kita lepas dulu seratnya. Nah, kita akan selesaikan SC ini menggunakan benang yang warna kuning. Ambil benang. Nah, seperti ini. Selanjutnya, ini adalah stitch pertama. Kita masuk di lubang berikutnya. Tapi kita masuk di dalam badan SC-nya. Satu, pasangkan penanda lagi. Dua, kita membuat 2 SC di lubang yang sama. Lanjut, kita skip 1 lubang. Nah, di lubang berikutnya ini kita turun ke badan SC-nya. Satu, 2. Oke, kita lanjutkan terus cara yang sama. 1, 2. Nah, jadi kita buat SC-nya itu kita sisakan serat benang yang sama seperti ini. Ya. Sudah bertemu dengan penanda lagi. Di sini kita sudah menyelesaikan 1 putaran dengan benang yang warna kuning. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang ketiga. Di sini SC yang terakhir kita selesaikan dengan benang yang warna hijau. Lalu kita masuk di sini, di SC yang kedua. Stitch pertamanya yang ini ya. Kita skip 1, lanjut. Satu, 2. Kita buat 2 SC increase di dalam badan SC stitch kedua yang di bawahnya.
Nah, hasilnya seperti ini. Kita lakukan satu putaran. Baris yang ketiga sudah selesai, motifnya terlihat seperti ini. Kita lanjut mengerjakan baris yang keempat, masih dengan cara yang sama. Di sini SC yang terakhirnya kita selesaikan dulu dengan benang yang warna kuning. Lalu kita buat SC di sini. 2 SC di badan SC kedua baris sebelumnya. 1, 2. Sisakan satu serat yang ini, masuk hakpen, buat 2 SC. Oke, lanjutkan satu putaran. Baris yang keempat sudah selesai, hasil motifnya seperti ini. Kita akan lanjutkan terus cara kerja yang sama hingga mencapai tinggi yang diinginkan. Saya sudah selesai mengerjakan motifnya hingga baris ke-29. Hasil jadi motifnya terlihat seperti ini. Nah, di sini untuk bagian stitch pertamanya, pas bagian sambungannya tidak terlalu kentara ya. Jadi lebih rapi gitu terlihat motifnya. Ini yang full bersih tanpa terlihat sambungan. Selanjutnya kita bisa slip stitch di stitch yang pertama. Lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Untuk 29 baris motif ini kita mendapat ukuran tinggi kurang lebih 10,5 cm. Selanjutnya kita akan membuat list bagian atasnya. Untuk list bagian atasnya di sini saya kerjakan masih dengan benang yang warna hijau. Kita bisa mulai dari salah satu sisi. Saya akan mulai dari sini. Buat satu rantai, lalu SC di lubang yang sama. Kita pasangkan penanda. Selanjutnya kita isi masing-masing lubang dengan satu SC. Untuk ekor benangnya ini bisa kita ikutkan merajut sambil disembunyikan. Selesai membuat SC satu putaran, kita sudah bertemu dengan penanda lagi. Tanpa slip stitch, kita langsung membuat SC di stitch pertama. Seperti ini. Nah, stitch pertama kita berpindah di sini untuk baris yang kedua.
Kita lanjut buat 1 SC di masing-masing lubang. Kita buat 5 baris untuk list ini. Saya berada di pertengahan mengerjakan baris ketiga list. Nah, di sisi ini saya akan buat ruang untuk mengaitkan handle-nya. Kita cari posisi tengahnya dulu. Oke. Di sini kita buat 1 rantai. Skip 1. Lalu buat 2 SC. Seperti ini. Lalu buat 1 rantai lagi, skip 1 lubang, dan lanjutkan membuat SC kelilingnya. Jadi hasilnya lubang seperti ini. Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikan bagian list. Oke, selesai membuat list bagian atasnya, 5 baris SC keliling. Terakhir kita bisa slip stitch di stitch yang pertama. Lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, dompet kita sudah jadi. Hasilnya seperti ini. Untuk tinggi keseluruhan dari bagian list hingga bagian motif di sini ukurannya kurang lebih 12 cm. Lalu untuk bagian atas ini saat kondisi pipi lebarnya kurang lebih 18 cm. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahkan handle. Di sini saya sudah membuat handle dengan teknik Romanian cord dengan benang yang warna kuning gold. Kita masukkan di lubang yang tadi sudah kita buat. Oke, seperti ini. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat dompet rajut dengan motif 2 SC increase gonta-ganti warna. Hasilnya jadi cantik seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.